tadi. Karena kalau misalkan kita melihat sejak awal, tiba-tiba Anti-Mage sudah memberikan tekanan di landing phase-nya terhadap seorang R7. Walaupun itu benar-benar fight yang sangat-sangat tipis dari R7 dan juga Anti-Mage. Walaupun bisa kita bilang keduanya sama-sama punya skill yang sangat-sangat tinggi, tapi di pertengahan team fight-nya ini berkali-kali flame shot menjadi satu poin yang harus diperhatikan. Karena dari kedua belah tim, mereka sangat memanfaatkan flame shot untuk membuka vision. Nah ini dia salah satu tempat atau titik di mana Lemon berbalik ke shutdown. Akhirnya team fight-nya mulai dikuasai sama tim Onyx Esports. Dan kalau misalkan melihat dari Gregor itu bukan tipikal marksman yang bisa ngadu attack speed sama seorang one-one. Karena Gregor adalah tipikal burst damage dengan kritikalnya. Dan ini yang membuat one-one punya keunggulan lebih kalau misalkan udah punya item dan juga gold yang unggul daripada seorang Gregor. Sementara dengan adanya Retribution di sini, Gregor dari Sin cuma punya Rondo, bener banget kata Cornet. Sementara itu melihat dari Drian yang menggunakan one-one, dia punya Needles of Flowers, dia punya efek immune instan walaupun cooldownnya 15 detik. Berkali-kali Drian memanfaatkan crossbow of tanknya untuk mendapatkan kill yang sangat-sangat mahal. Bahkan Finn-nya sendiri, walaupun dia udah punya Winter Truncheon, dia benar-benar tetap tertekan dengan adanya crossbow of tank karena damage-nya udah nggak logis banget ketika dia udah punya Demon Hunter Sword. Nah ini dia pakai Ring of Order buat buka vision, langsung di-find Judgment tanpa flicker. Ini bisa dibilang kayak mekanik gameplay macam apa yang benar-benar kayak udah menyatu banget sama burungnya Kaja, Psycho. Cukup luar biasa tentunya dengan kehadiran Sang Kekasih. Kayaknya ini benar-benar menambahkan fokus untuk seorang Psycho-nya sendiri. Dan melihat team fight yang berkali-kali diunggulkan dari tim Onyx Esports, mereka manfaatin ini 4 lawan 5, 4 lawan 5, diculik satu persatu, Sin-nya out of position, langsung divine judgment, langsung hajar aja. Walaupun di sini CW atau ceweknya selalu pick off sama Dead Sonata, tapi Drian di belakang free banget. Walaupun Driannya free dan juga bisa dibilang Sin udah punya damage, tapi Sin yang punya damage ini darinya setengah dan posisinya di hadapan Psycho. Kena Ring of Order, dia juga kena slow dan nanti langsung di follow up sama Drian dengan cukup instan. Dan inilah dia momen-momen team fight yang sangat-sangat luar biasa juga. Rasi selalu memanfaatkan time journey-nya ketika stun dan juga Curse of Blood dari LJ sudah mulai muncul. Ini dia momen bunny hoop daripada seorang Drian-nya. Dia ngegocek kanan kiri untuk menghindari serangan dari tim RRQ Hoshi. Dan mereka langsung fokus objektif ke arah base dengan ada time journey, sehingga tidak akan ada stun atau impact sisi ke arah tim Onyx Esports pada saat mereka lebih ini berjalan dengan sangat luar biasa. Karena sejak awal first blood-nya memang didapatkan sama CW, buff-nya juga dia amankan dua-duanya. Tapi ketika sudah ada satu buff yang tidak dimiliki sama CW, dia pun sulit untuk mendapatkan momennya. Dia memang dapetin beberapa kill, bahkan berkali-kali lipat gold didapatkan daripada seorang CW. Dan juga dia memanfaatkan mekanik escape skill dengan menggunakan Finch-nya benar-benar bagus banget. Dia lompat ke sana kemari, ke atas ke bawah dengan menggunakan tembok yang memang itu adalah habitat Link sendiri. Sin sempat ditekan, di zoning out sejak awal. Bahkan Finn juga sama, sering banget mengorbankan dirinya untuk seorang Lemon. Tapi balik lagi, ketika udah mulai diambil satu demi satu dari segi buffnya, walaupun turtle objektifnya, walaupun turretnya memang kali ini bisa dibilang tim Onyx dapat banyak banget, tapi team fightnya dimenangkan oleh tim RRQ Hoshi. Karena apa? Karena mereka terlalu terfokus sama Lemon. Seperti yang KB bilang kemarin, ketika semua hero fokus sama Lemon, empatnya bakal free banget, empatnya bakal punya ultimate. Tapi kalau seandainya kita mengincar salah satu dari 4 yang tersisa dari tim RRQ Hoshi seperti LJ, Finn, R7 atau bahkan Sin, Lemonnya masih punya ultimate. Makanya ini yang bikin bingung buat nangkep Lemon. Dia punya Beast Killer, dia punya Queen's Wings, dia juga punya Knuckles of Durance, Concentrated Energy, 2 lifesteal tentunya dengan adanya NOD dan juga Concentrated Energy. Dan adanya Beast Killer, dia nambahin pasif stack dari jungle-nya per satu, ada defense-nya bener-bener tambahan banget untuk seorang Lemon. Jadi Lemon bakal sulit buat di pick up. Ini dia momennya ketika Tyrant Rage kena 4. LJ lagi dan lagi seperti yang KB bilang, selalu membuat owner di Land of Dawn. Berbeda dengan Murphy yang membuat owner di sosial media, ini dia LJ. Dia selalu membuat kejutan ketika dia menggunakan kufranya dengan Tyrant Rage yang sangat-sangat mematikan. Bahkan
Mereka benar-benar memberikan tekanan di zoning terus-terusan biar tim Onyx nggak keluar kandang, biar buffnya diambil terus. Bahkan sampai momen akhir Lemonnya nggak ke takedown karena dia masih punya Order Brilliance, dia masih punya 2 spell fan yang membuat dirinya sangat-sangat super strong di area belakang, dan juga Queen Swings yang akan membuat dia makin sulit untuk di takedown ketika HP-nya di bawah 40%. CW punya mekanik yang bagus banget, tapi LJ selalu punya kejutan yang sangat-sangat luar biasa. Tempest of Blade daripada seorang CW, bisa KB bilang ini jadi Tempest of Blade karena team fight yang terjadi ini kebanyakan dari Tempest of Blade yang ternyata tim Ararki Hoshi sendiri kebait sama immune daripada seorang Link-nya. Dan inilah dia momen-momen ketika tim fight-nya udah mulai dikuasain lagi sama Drian, karena Drian punya defense yang sangat-sangat bagus banget, tapi itu nggak cukup. Langsung dihajar balik sama Lemon di area belakang. Mereka coba untuk defend dengan sangat-sangat strong dari Onyx Esports, namun ketika Lord pertama, Lord kedua sudah didapatkan oleh Ararki Hoshi, mereka jadi lebih percaya diri, mereka lebih confident. Karena apa? Karena mereka punya super minion. R7 juga nggak bisa di take down karena melihat Kari dan juga One, dua marksman power dari Onyx Esports sudah di-ban, maka tidak akan ada yang bisa men-take down Kufra dan juga men-take down seorang R7 dengan menggunakan Uranus di late gamenya. Dan itulah dia yang terjadi, satu sama poinnya. Kita akan menuju ke game yang ketiga. Melihat draft yang sangat-sangat super unik dari kedua tim. Sejak awal kalau misalnya kita melihat di highlight, ini dia Anti-Match melakukan zoning out karena dia punya regen di early game. Berbeda dengan LJ yang menggunakan Kufra karena dia butuh item, dia butuh space juga, sehingga zoning out di awal memang Anti-Match lebih unggul. Dan di late gamenya LJ dan juga Sin yang punya kapabilitas dengan ada absorb damage dari Esmeralda dan juga Kufra dengan ada bouncing ball, mereka zoning outnya di late game. Ini yang membuat perbedaan antara Onyx Esports dan juga Ararki Hoshi ketika mereka saling bertemu antara early game gameplay dan juga late game gameplay. Sementara kalau misalkan kita ngomongin masalah apa sih yang membuat Ararki Hoshi mampu bertahan sehingga mereka yang walaupun di early gamenya benar-benar diporak-porandakan dengan adanya CW dengan Brunonya, tapi dengan late gamenya mereka bisa memanfaatkan kemenangan dan mengambil poin 1-2 serta mengisi puncak klasemen karena mereka walaupun poinnya sama-sama plus 8, tapi kalau nggak salah mereka menang lawan Begedan Alpha untuk head to headnya. Jadi RRQ bakal menangin puncak klasemen dengan poin yang sama. Nah, kalau misalkan kita perbandingkan untuk hero tentunya dengan ada 3 support, Onyx Esports ingin bermain early game banget. Sementara Ararki Hoshi, mereka memanfaatkan Valir sebagai salah satu support backline-nya mereka. Dan ini yang membuat formasi dari Onyx Esports gak bisa sesuka hati untuk masuk, walaupun di sini ada tackle daripada seorang Bruno dan Uranus juga punya dash atau bahkan punya concentration yang itu adalah sprint plus purify gratis. Tapi Valir dengan Sirin Torenya selalu membatalkan pergerakan-pergerakan agresif yang mereka ingin lakukan dari Onyx Esports. Dan ini dia momen dimana Curse of Blood-nya kena 3, tapi posisi daripada seorang Carmilla terlalu offside. Dan itu yang membuat pergerakan dari tim Onyx bisa dapetin triple kill serta Lord yang pertama. Tapi setelah mendapatkan Lord yang kedua, ini thanks to Finn, dia nyuri Lordnya dengan menggunakan Searing Torrent, api-api yang berada di depan sana. Bener-bener DPS-nya dimanfaatkan banget dan stun dari Lordnya kena 2-3 hero dari Onyx Esports yang membuat tidak ada yang melakukan last hit terhadap Lordnya. Kalau misalkan kita ngomongin dari formasi, tentunya ini formasi yang diunggulkan banget untuk tim Ararki Hoshi karena Lordnya berjalan ke area mid lane tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan kalau misalkan melihat dari decision makingnya, hampir saja sebenarnya tim Onyx Esports mampu untuk melakukan end random gamenya. Tapi ada Valir dari Finn di sana yang selalu menghalau pergerakan dari tim Onyx Esports sampai di akhir momen. Ini dia kemenangan untuk tim Ararki Hoshi. Tapi kalau ngomongin masalah 4 item ROM, banyak banget yang mempertanyakan 4 item ROM-nya. Sebenarnya 4 item ROM itu kalau misalkan yang ada 2 hero yang tadi Cornet bilang 2 hero pakai item ROM barengan, terus